Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Jenny yang menikmati keindahan pantai. Ia yang selalu mudah basah membuatnya terus penasaran hingga saat itu ia mengambil ikan dan memasukkannya ke dalam goa. Aksi uniknya itu menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan lelaki di sekitarnya. Di sisi lain pulau, para warga desa berkumpul untuk rapat yang berkaitan dengan hasil tangkapan laut yang semakin menurun. Kekecewaan nelayan karena minimnya hasil tangkapan menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Kepala desa dengan bijaksana mengusulkan kedatangan seorang ahli kelautan untuk membantu memecahkan masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para warga. Ahli kelautan yang diundang tersebut ternyata adalah seorang wanita cantik bernama Euka. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh warga desa, meskipun tidak semua merasa senang. Beberapa wanita di sana merasa terancam dan khawatir suami mereka akan terpesona oleh kecantikan Euka sehingga menimbulkan ketegangan di antara mereka. Pada malam harinya, Jenny berbagi kabar tentang kedatangan Euka kepada ayahnya. Ayahnya seorang duda yang lebih fokus pada urusan sehari-hari, tidak terlalu peduli dengan kehadiran Euka. Ia menyarankan Jenny untuk tidur tanpa perlu mempedulikan dampak kehadiran Euka di tengah masyarakat desa. Meskipun begitu, Jenny tetap membawa kabar tersebut sebagai bahan perbincangan di rumah. Keesokan paginya, Jenny pergi berjalan-jalan untuk menghabiskan waktunya. Namun langkahnya pun terhenti di depan sebuah rumah yang telah lama terbengkalai. Rumah ini ternyata dulunya adalah milik kakek dan neneknya, namun kini sudah tidak digunakan lagi. Melihat bangunan itu, Jenny mungkin merasakan nostalgia, tetapi fokusnya beralih saat dia melihat sosok Euka yang menyapanya dari kejauhan. Tanpa alasan yang jelas, Jenny tiba-tiba merasa takut melihat orang asing dan segera pergi menjauh. Sore harinya, Jenny duduk di atas bebatuan bersama temannya. Mereka memulai obrolan tentang Euka. Melihat kecantikan Euka, Jenny merasa termotivasi untuk menjadi seseorang yang cantik dan terkenal. Namun, temannya tidak sependapat. Menurutnya, kecantikan saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Kedatangan Euka di desa menjadi perbincangan hangat. Para pria membicarakan betapa cantiknya Euka dan mereka yakin bahwa kehadirannya akan membawa kebaikan. Namun di tempat lain, para wanita di desa juga tengah membicarakan Euka. Rasa minder yang muncul akibat kecantikan Euka membuat mereka takut suami-suami mereka akan terpikat olehnya. Rasa iri itu mengakibatkan keraguan dan asumsi negatif terhadap karakter Euka. Meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk menilai karakternya secara benar. Beberapa hari berlalu, para nelayan kembali pulang dengan hasil laut yang sangat melimpah, melampaui hasil bulan-bulan sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kedatangan Euka membawa berkah bagi desa. Kekhawatiran para wanita terbayarkan, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan bahan makanan, dan kedatangan Euka membawa kesejahteraan bagi warga di desa. Namun di tengah kebahagiaan tersebut muncullah sosok Euka. Ia meminta bantuan kepada warga untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak. Para nelayan yang bersama para istri di saat itu merasa ragu membantu, takut akan reaksi istrinya yang mungkin tidak suka. Untungnya, seorang nelayan bersedia membantu Euka meskipun istrinya terlihat tidak suka. Kemudian Jenny terlihat berduaan bersama pacarnya. Mereka membicarakan hubungan mereka yang masih bersifat rahasia. Sang pacar meminta Jenny untuk memberitahu semua orang tentang hubungan mereka, namun Jenny menolak. Ia mengatakan bahwa fokusnya saat ini adalah berkarir dan menjadi wanita sukses di masa depan. Jenny juga mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan pendidikannya yang akan didukung oleh kepala desa. Ketika Jenny pulang ke rumah, sang ayah sudah menunggunya di halaman rumah. Sang ayah bertanya dari mana saja Jenny seharian. Dengan tegas, ayahnya menyampaikan keinginannya agar Jenny lebih fokus pada sekolah dan meningkatkan derajat kehidupan keluarganya. Seolah-olah hal ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap laki-laki yang menjadi pacar Jenny. Sementara itu, Euka memutuskan untuk membuka usaha warung
karena akan tinggal di sana cukup lama. Warungnya pun ramai dengan pelanggan, terutama didominasi oleh para pria yang datang dengan harapan dapat bertemu dengan Euka. Kedatangan mereka jelas hanya untuk menikmati kehadiran Euka yang membuat para pria senang menggandrungi sosoknya. Di sisi lain, sebagian wanita di desa merasa tersaingi dan semakin sering membahas Euka. Mereka merasakan perasaan takut, khawatir bahwa suami mereka mungkin tergoda untuk bermain futsal dengan Euka. Pada malam hari, Jenny makan bersama ayahnya dan terlintas di pikirannya mengenai sosok Euka yang sangat cantik. Menjadi cantik adalah cita-citanya dan Jenny termotivasi untuk merubah penampilannya agar secantik Euka. Saat itulah ayah Jenny melihat tingkah laku putrinya. Ia memarahi Jenny karena dianggap masih kecil namun sudah banyak tingkah. Sang ayah kemudian menyuruh Jenny untuk segera tidur. Obsesi Jenny terhadap sosok Euka semakin tinggi dan ia semakin penasaran dengan kehidupan sehari-hari Euka. Jenny diam-diam mengintip rutinitas Euka dan kenyataannya mengejutkan. Ternyata setiap malam para pria bergantian bermain futsal dengan Euka, termasuk ayah Jenny yang dikenal sebagai sosok yang pendiam. Fakta ini membuat Jenny semakin terkejut dan merasa bingung melihat kejadian yang tak terduga ini. Di pagi hari, Jenny akhirnya memutuskan untuk menemui Euka di warungnya. Euka menyambutnya dengan baik, namun Jenny membalas dengan sikap sinis karena peristiwa semalam. Meskipun demikian, Jenny terus menemui Euka dan seiring berjalannya waktu mereka mulai terlihat akrab. Euka bahkan dengan sukarela mengajari Jenny resep-resep masakan di warungnya. Suatu ketika saat Jenny sedang belajar memasak, lahan milik Euka tiba-tiba basah. Karena para pria sedang sibuk, Euka memilih Jenny untuk bermain bersamanya. Sayangnya aksi mereka tertangkap oleh salah seorang warga yang kebetulan lewat di depan warung Euka. Meski mereka tidak menyadari hal itu, Jenny dan Euka terus menikmati permainan mereka. Namun, kedekatan Jenny dan Euka tidak membuat Jenny berhenti diam-diam mengamati kehidupan Euka. Suatu malam, Jenny berniat untuk mengetahui siapa saja lelaki yang bergilir bermain futsal dengan Euka. Kejutan besar menanti Jenny ketika ia menyadari bahwa salah satu lelaki itu adalah pacarnya sendiri. Jenny terkejut dengan penuh kecewa hingga akhirnya ia pulang dengan tetesan air mata. Sang ayah melihat kondisi Jenny bingung dan khawatir akan apa yang sedang terjadi pada putrinya. Di pagi hari, rasa sakit hati Jenny bertambah lagi karena berita duka yang tiba. Terdapat kabar bahwa seorang gadis meninggal dan gadis itu merupakan sahabat dekat Jenny. Jenny sangat histeris, terutama karena perempuan itu adalah satu-satunya sahabatnya di desa tersebut. Beberapa hari setelah berduka, diadakan sebuah pesta besar untuk merayakan ulang tahun kepala desa. Hasil laut yang melimpah dimasak dengan berbagai resep oleh Jenny dan dipandu oleh Euka. Pesta berjalan meriah dan semua tampak bahagia dan mereka menikmati makanan lezat. Namun di tengah pesta yang sedang berlangsung, tiba-tiba beberapa warga mulai berjatuhan karena keracunan setelah memakan masakan dari tangan Jenny dan Euka. Kejadian ini menciptakan kekacauan dan kepanikan di tengah kebahagiaan yang seharusnya terjadi. Namun, Jenny dan Euka tidak mengetahui kejadian tragis di pesta karena mereka berdua sedang berjalan menuju rumah Euka untuk mengantarnya pulang. Di sana Euka mengungkapkan kepada Jenny bahwa jika dia kembali ke pesta, dia akan melihat orang-orang yang telah meninggal akibat dari masakannya sendiri. Euka mengakui sebagai pelakunya dan memberitahu Jenny bahwa dia merebut semua sumber kebahagiaan Jenny, termasuk bersama ayahnya, pacarnya dan sahabat Jenny. Semua tindakan kejahatan ini dilakukan oleh Euka karena dendam besar terhadap desa ini, terutama kepada ibu Jenny yang dulu tidak mempedulikannya. Tanpa rasa bersalah, Euka pergi masuk ke dalam rumahnya. Lalu tanpa pikir panjang, Jenny mengambil botol minyak yang ada apinya dan melemparkannya ke rumah Euka. Rumah itu pun langsung terbakar dan di dalamnya masih terdapat Euka. Setelah kejadian itu, Jenny pulang ke rumah. Namun, hal yang tidak disangka-sangka, ayahnya ternyata menjadi salah satu korban keracunan di pesta.
Jenny melihat sang ayah terbaring tak bernyawa. Semuanya telah direnggut darinya. Tak ada lagi satupun anggota keluarganya atau bahkan temannya di desa ini. Di akhir film, Jenny memutuskan untuk pergi naik kapal, meninggalkan desa yang penuh dengan kisah kelam ini dan mencari kehidupannya